Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 2 Majung, Ibu Wedang Sofia. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan SD Negeri 2 Majung. Untuk siang hari ini saya akan melakukan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Andi Fauza. Saya adalah CGP angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Kemudian untuk tujuan diseminasi pada siang hari ini, yang pertama adalah peserta mengetahui dan memahami konsep-konsep inti tentang budaya positif. Kemudian peserta mampu mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif di kelas dan di sekolah. Dan tujuan yang ketiga adalah terciptanya budaya positif di sekolah yang akan mengantarkan pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian sebelum kita mengarah ke budaya positif, kita akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur oleh petani atau guru dan di lahan atau di sekolah. Kemudian guru juga harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, agar karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Contohnya, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat. Sehingga salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian menjadi karakter, baik pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, konsep-konsep inti budaya positif ini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Kemudian saya lanjutkan, coba bukalah. Guru A menggenggam tangan kanan, guru B berusaha untuk melepaskan genggaman tangan dengan berbagai cara seperti merayu atau menakut-nakuti. Ilustrasinya seperti ini, bahwa kegiatan pemantik, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba membuka. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda?
Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tak menutup kepala tangan Anda? Nah, ini dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Nah, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ada tabel bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991, mengatakan bahwa kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa kalau yang respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Namun untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan stimulus respon yang keenam. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian perbedaan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Kalau teori kontrol, model berpikir menang.
Nah, kita akan masuk ke materi disiplin positif. Hanya diri kita yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ketika pada akhirnya guru A membuka genggaman tangannya, bukan berarti guru B mampu mengontrol guru A, melainkan guru A yang bersedia untuk dikontrol. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang di depan adalah muridnya, guru yang di belakang. Bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi atau kesalahan-kesalahan orang dewasa atau guru pada murid. Nah, kita harus memperbaikinya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang hakikat. Nah, kemudian syarat utama menciptakan murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri. Jika kita tidak memilikinya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, disiplin dari dalam diri yang disebut motivasi internal dan disiplin karena paksaan dari orang lain disebut motivasi eksternal. Nah, disiplin ini ada disiplin positif, pengertiannya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemudian disiplin positif saya lanjutkan lagi adalah sebuah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya semuanya, Ibu? Nah, yang pertama di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman dan bertakwa mulia, kemudian ada mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama
lepas dari suku bangsa, kemudian ada agama yang berbeda, kemudian bahasa yang sangat beragam, kemudian maupun latar belakangnya. Nah, contohnya nilai-nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini yang sudah dipasang di setiap kelas G itu tadi ada 6 poin penting. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian poin yang kedua itu kita harus memiliki kebinekaan global, atau siswa harus memiliki rasa kebinekaan global. Artinya siswa harus mampu bersikap bertoleransi kepada teman yang berbeda agama, ras, suku, dan sebagainya. Kemudian siswa juga harus memiliki sikap gotong royong terhadap sesama dalam menjaga kebersihan, sangat mengerjakan tugas kelompok dari guru dan sebagainya. Kemudian siswa juga harus memiliki sikap yang kreatif. Nah, sikap yang kreatif ini juga sangat penting bagi siswa untuk menggali kemampuan atau bakat minat yang pendam. Nah, tugas guru adalah menggali atau melakukan pendekatan kepada siswa tersebut untuk mengetahui minat dan bakatnya yang pendam itu kita gali. Kemudian bernalar kritis. Nah, kita harus bisa mampu mengetahui pengetahuan siswa. Nah, kira-kira mana anak-anak yang sudah mampu berpikir secara kritis, mana anak-anak yang masih perlu bimbingan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memilah. Nah, nanti di dalam pembelajaran kita bisa mengatasinya dengan cara pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Nah, kalau sikap siswa sudah mandiri, otomatis guru tidak menyuruh pun sudah bersikap secara hal yang positif, tidak perlu disuruh-suruh, tapi sudah melakukan hal yang baik. Nah, kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi ketiga pada diri murid. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan, ketika terjadi pelanggaran maka sesuatu harus terjadi. Biasanya seperti ini, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, yang ketiga adanya restitusi. Nah, kita harus tahu. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira nanti bisa dijawab bersama. Ada tabel dengan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya, konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Kita simpan dulu. Yang pertama adalah konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira maksudnya apa? Iya, hukuman. Kita simpan dulu. Nomor 2 adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Bisa, geng. Ya, ada 2 jawaban. Kemudian G. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? G, termasuk hukuman. Kita simpan jawabannya.
kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk ya, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk hukuman. Hukuman. Kita simpan dulu. Dan pernyataan kegiatan yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita cek dulu jawabannya. Untuk yang pertama, benar, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman, sudah betul. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk konsekuensi, juga sudah betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuknya konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, masuknya hukuman, betul tadi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah termasuk jenis konsekuensi. Berarti sudah paham semuanya, ibu-ibu? Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada motivasi eksternal lagi untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada yang ketiga, motivasi internal atau tujuan budaya positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ada 3 penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi, kemudian bersifat mendadak, kemudian sifatnya satu arah atau dari guru untuk murid, kemudian paksaan. Yang kelima adalah dampak anak akan menyembunyikan kesalahan atau mendorong atau menyalahkan diri. Jadi hukuman itu yang sering dilakukan oleh guru. Kemudian konsekuensi juga sering dilakukan oleh bapak ibu guru bahwa sesuatu harus terjadi. Kemudian ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Kemudian dampaknya mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid taat aturan. Nah, untuk yang terakhir ini restitusi adalah merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka panjang. Kemudian masalah akan terpecahkan, dampaknya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Nah, untuk mendapatkan hal-hal tersebut atau seperti tadi konsekuensi atau restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Nah, keyakinan kelas ini ada pertanyaan bahwa mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai helm saat berkendaraan. Nah, alasannya biasanya untuk keselamatan. Nah,
keselamatan adalah satu nilai yang kita yakini. Seseorang akan lebih tergerak untuk melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar menjalankan peraturan. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas, kalau sebelumnya kita membuat tata tertib atau peraturan kelas gitu. Nah, ini kalau peraturan kelas itu biasanya perintahnya lebih ke negatif atau dilarang, jangan. Nah, ini kalau untuk keyakinan kelas ini kita berdiskusi kepada murid, kesepakatan kepada murid. Nah, ini curang pendapat antar warga kelas tentang peraturan yang disepakati. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan yang masih berupa kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan atau mencari peraturan-peraturan tadi menjadi nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang keempat, meninjau kembali keyakinan kelas dan menandatanganinya. Kemudian yang kelima, memasang keyakinan kelas di tempat yang dapat dilihat oleh semua orang, khususnya di kelas. Nah, ini ada contohnya. Oke, ada jadi siswa ini sudah ada contoh ya, bahwa siswa sudah membuat atau kira-kira semuanya sudah dibagi kertas, kemudian mereka menulis keyakinan kelas masing-masing, kemudian disamakan persepsi di papan tulis. Nah, biasanya kan kalau tidak boleh membuang sampah atau jangan membuang sampah sembarangan, itu termasuk larangan, itu bisa diganti kalimat yang positif, buanglah sampah di tempatnya, itu diubah menjadi kalimat yang positif kalau sebelumnya negatif. Yang penting seperti ada kata jangan, dilarang, itu bisa dihilangkan diganti kalimat yang positif. Nah, kira-kira ini ada peraturan sama nilai kebajikan yang dituju. Nah, kalau kembalikan barang di tempatnya, itu nilai kebajikan apa yang dapat diambil, Bu? Tanggung jawab. Oke. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira nilai apa yang bisa diambil? Ya, saling menghormati antar teman. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilainya apa yang didapat? Toleransi mungkin ya masuk. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu juga hukum, nilai atau akhlak yang harus didapat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, disiplin juga. Kemudian dilarang merokok, ya tertib untuk kesehatan juga, jadi dilarang. Kemudian gunakan masker, itu juga termasuk tanggung jawab dari sendiri. Nah, sebelumnya ini lanjut lagi untuk keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dihafal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 yang penting. Itu ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan atau pengakuan akan kemampuan, kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemudian ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan.
bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Penjelasannya ada survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup bersifat biologis seperti makanan, rumah, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah love and belonging, artinya adalah kebutuhan untuk diterima dan kasih sayang atau bersifat psikologis. Kemudian yang ketiga freedom, nah ini kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Kemudian yang keempat adalah fun, kebutuhan untuk merasa senang, dan power, kebutuhan pengakuan akan kemampuan. Nah ini ada penghargaan juga. Ternyata penghargaan tidak selamanya efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan atau terjadi persaingan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan memburuk. Itu juga sisi lain dari penghargaan. Tidak selamanya penghargaan itu baik. Nah ini kalau datang sebuah tabel tentang ilustrasi, ya, jawaban tidak, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah itu kebutuhannya lebih ke apa dulu? Kesenangan. Kesenangan. Kalau yang kedua jawaban Linda bahwa ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah itu lebih ke kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah itu lebih ke kebebasan, okay? Dan kebutuhan yang keempat itu ada aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu lebih ke penguasaan. Nah ini tadi kebutuhannya. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini ada jawabannya, gitu. Tadi bahwa kembalikan ke tempatnya langsung tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu nilai kebajikannya disiplin, kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu saling menghormati, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, kemudian bergantian atau nukilan maksudnya disiplin, dilarang merokok juga maksudnya kesehatan, gunakan masker, nilai kebajikan yang didapat, kesehatan dan keselamatan. Nah, ini ada kasus Pak Ari yang guru kelas 2 di SD 2 Maju sedang bingung menghadapi pula salah satu peserta didik di kelasnya. Yang pertama Danex. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Danex yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ari, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda atau Danex melakukan itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Ari sebaiknya mencari tahu alasan Danex melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Danex. Nah, apabila jawaban Danex karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, itu maksudnya ke bertahan hidup. Tapi kalau ada apabila jawaban Danex karena ia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu lebih ke kesenangan. Kemudian apabila jawaban Danex karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu lebih ke penguasaan atas kemampuan. Kemudian apabila jawaban Danex karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu maksudnya cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian untuk yang kelima, apabila jawaban Danex karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, itu adalah masuk ke kebebasan akan pilihan. Jadi ada bermacam-macam
ada 5 posisi kontrol yang sering guru-guru lakukan. Nah, ini ada sifat yang penghukum. Nah, hukuman berupa fisik maupun verbal itu biasanya bersifat sepihak. Kemudian yang kedua ini ada membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya dengan suara lembut tapi menimbulkan rasa bersalah bagi siswa. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu biasanya memposisikan diri sebagai teman, terkadang juga memakai humor atau lucu-lucuan seperti itu. Kemudian ada posisi pemantau. Guru sebagai pemantau itu ada peraturan dan konsekuensi atau memantau untuk mengawasi. Dan yang kelima adalah manajer, mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada 5 contoh sifat guru. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlalu
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini keempat, posisi memantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi memantau. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi sudah memperhatikan ya Bu, ada 5 posisi kontrol yang ada di atau sering kita lakukan. Ada posisi kontrol hukum, membuat rasa bersalah, kemudian ada posisi teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau ini saya ada pernyataan atau kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan itu kira-kira masuk di posisi kontrol apa? Bapak Ibu, saya kecewa. Tadi seperti menyalahkan siswa. Itu maksudnya apa? Membuat rasa bersalah. Okay. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira posisi apa itu? Penghukum, ya. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Kalau itu lebih ke posisi apa? Teman, Kemudian untuk pernyataan berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu lebih ke pemantau, Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu lebih ke manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
kira-kira lebih ke penghukum ya. Ini jawabannya tadi ada kalimat-kalimat poin penting di posisi kontrol. Yang pertama ada pembuat merasa bersalah, yang kedua penghukum, ketiga teman, keempat memantau, kelima manajer, dan yang keenam penghukum. Nah, kita sekarang belajar tentang segitiga restitusi, bahwa restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu bersifat tawaran atau bukan paksaan. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran bukan paksaan. Fokus pada solusi dan karakter bukan tindakan, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ada yang pertama, ada menstabilkan identitas. Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi dulu tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau kata-kata yang sering kita dengar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh segitiga restitusi di dalam Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah.
Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol dinyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikiran yang telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Tadi sudah menonton tentang segitiga restitusi. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu semuanya? Jika tidak ada, ya, kalau tidak ada, untuk pertemuan aksi nyata penyebaran diseminasi sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila saya selaku pemberi materi banyak kesalahan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.